Sung Jinwoo memulai solo leveling sebagai pemburu terlemah, tetapi ia dengan cepat berkembang menjadi hunter yang sangat kuat dan mampu menaklukkan dungeon peringkat tertinggi seorang diri. Selain itu, karena kekuatannya, Sung Jinwoo memiliki beberapa shadow paling kuat dalam pasukan shadow-nya, yang mana ini membuat dia jadi sosok hunter yang paling kuat di seri solo leveling. Sosok Sung Jinwoo awalnya merupakan hunter yang lemah, namun seiring berjalannya cerita, dia kemudian memiliki kemampuan Shadows Extraction. Kemampuan ini membuatnya bisa memanfaatkan jiwa dari petarung terhebat untuk kemudian menjadi shadows miliknya. Nah, meskipun dia sangat kuat secara individu, kekuatan sejatinya terletak pada pasukan tentara bayangan yang ia miliki. Tentara bayangan Jinwoo sangatlah luar biasa, baik dari segi jumlah maupun kekuatan individu prajuritnya. Anggota peringkat tertinggi dalam pasukannya jauh melampaui rata-rata pemburu atau hunter peringkat S. Bahkan beberapa di antaranya cukup kuat untuk dianggap sebagai pemburu atau hunter tingkat nasional. Dan selain itu, pasukan Shadows-nya ini memiliki urutannya masing-masing, yang mana dari yang terlemah hingga yang terkuat urutannya adalah Basic Grade, Normal Grade, Elite Grade, Knight Grade atau setara dengan E rank, Elite Knight Grade setara dengan S rank, Commander atau General Grade, Martial Commander Grade, dan yang paling kuat adalah Grand Martial Grade. Nah, keunggulan terbesar pasukan ini adalah kemampuannya untuk terus bangkit kembali. Meskipun musuh cukup kuat untuk mengalahkan prajurit bayangan, Jinwoo dapat langsung membangkitkan mereka kembali dan menjadikannya sosok hunter terkuat sang raja bayangan yang tak terkalahkan. Dan karena itu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas urutan shadows utama milik Sung Jinwoo dari yang terlemah hingga yang terkuat. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, Kaisel, Elite Knight. Kaisel sebenarnya adalah wyvern yang digunakan oleh Monarch Baran sebagai tunggangan tempurnya. Kaisel adalah wyvern besar dengan sisik hitamnya. Dan setelah Sung Jinwoo membunuh Baran atau Monarch Baran, Jinwoo mengekstrak bayangan dari mayat Kaisel ini. Setelah Kaisel atau Kaiselin kalah oleh Shadow Army-nya Sung Jinwoo, dan setelah diekstrak dia menamainya Kaisel karena dia tidak ingat nama asli wyvern tersebut. Sayangnya, walaupun peringkatnya di Elite Knight, karena Kaisel hanya bagus untuk terbang dan tidak bisa bertarung, Jinwoo jarang menggunakannya seiring berjalannya cerita dan hanya memanggil wyvern tersebut setiap kali ia harus berpergian ke suatu tempat melalui udara dan tidak bisa menggunakan Shadow Exchange. Dan alasan peringkatnya lebih tinggi itu karena Kaisel adalah tunggangan khusus sang Monarch Baran. Kedua, Tank, peringkat Knight. Salah satu shadow paling kuat Sung Jinwoo lainnya dalam seri solo leveling dengan attack power yang luar biasa adalah Tank. Tank ini merupakan makhluk, yaitu beruang yang pertama kali muncul dalam cerita ketika Sung Jinwoo berada di Red Gate. Jinwoo memberi nama Tank karena ukuran dan kekuatannya yang besar, namun tidak memiliki teknik pertarungan yang kompleks, dan itu adalah nama yang sangat cocok untuknya. Sebagai beruang es terkuat, dia adalah Shadow Soldier yang sempurna untuk menerima dan memberikan kerusakan besar terhadap penyerang bertubuh besar karena ukuran dan postur tubuhnya yang besar. Tank juga sangat berguna saat melawan para raksasa di gerbang peringkat S di Tokyo dan juga menunjukkan kekuatan kasarnya saat melawan naga, dan juga dapat mengalahkan E-rank magic hanya dengan satu serangan. Meskipun Tank adalah salah satu prajurit bayangan yang paling awal ditambahkan Jinwoo ke dalam pasukannya, dia bertahan untuk jangka panjang dan kekuatannya terus tumbuh serta naik level bersama dengan pasukan raja bayangan lainnya. Ketiga, Shadows Giants, peringkat Elite Knight. Shadows Giant Sung Jinwoo ini adalah sekelompok makhluk raksasa yang diekstraksi dari para raksasa yang terbunuh selama penyerangan di gerbang S-Rank Tokyo. Dan Sung Jinwoo mendapatkan cukup banyak pasukan raksasa dari Shadow Giant ini. Bahkan setelah menjadi monark, Sung Jinwoo telah memiliki banyak pasukan yang setara Shadow Giant ini. Di sisi lain, berbeda dari Shadow lainnya, seperti namanya, Shadow Giant memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, bahkan kurang lebih setinggi gedung 10 lantai. Semua Shadow Giant sama besarnya dengan saat mereka masih hidup, menjulang tinggi setara gedung-gedung dan menyaingi Shadow Jima dan Tusk dalam ukuran penuhnya. Selain itu, setiap Shadows Giant juga cukup kuat untuk bertarung dengan Hunter S-Rank, sehingga hal ini menjadikan mereka prajurit infanteri terkuat di pasukan bayangan Jinwoo. Keempat, Jima, peringkat Elite Knight. Shadow paling kuat lainnya dan mengerikan lainnya milik Sung Jinwoo dalam seri solo leveling adalah Jima, yaitu adalah seekor naga. Naga bukan maksud dari naga beneran, yang mana nama naga ini adalah sebuah monster yang berasal dari laut. Namun bukan naga terbang, melainkan monster mirip seperti ular naga air. Jima memang sangat jarang sekali muncul dalam cerita solo leveling. Meskipun begitu, bukan berarti Shadow yang termasuk peringkat Elite Knight ini tidak memiliki kekuatan dahsyat.
Justru level kekuatannya banyak diperhitungkan. Sung Jinwoo bertemu dengan makhluk luar biasa ini ketika dia ikut terlibat dalam raid bersama Ah Jin Guild. Awalnya, para hunter dari Ah Jin Guild tidak mampu untuk menghadapi makhluk mengerikan ini karena kekuatannya yang luar biasa. Di sisi lain, kemampuan sihir dari Jima juga tidak kalah mengerikan. Belum lagi dia juga memiliki senjata Trisula yang memiliki ukuran yang besar. Namun walaupun begitu, Jima memiliki kemampuan magis untuk memanipulasi ukuran tubuhnya. Dengan itu, dia tetap sama kuatnya ketika berada dalam ukuran yang lebih kecil. Dan dengan tubuhnya yang bersisik, Jima dapat bergerak dan bertarung di air dengan mudah dan lincah. Bahkan Jima juga dapat bertarung dengan baik di darat. Kelima, Iron. Peringkat Elite Knight. Iron sebenarnya adalah seorang hunter yang pernah masuk ke Red Gate Snow dadakan bersama Sung Jinwoo, dan dia adalah hunter rank E yang bernama Kim Chul. Setelah diekstrak, Iron meniru penampilan hunter Kim Chul, yaitu mengenakan baju besi yang sama dan memegang senjata yang sama. Nah, sebagai bayangan, dia juga memiliki cahaya ungu muda ketika dia berevolusi menjadi Elite Knight Grade. Kapaknya juga menjadi lebih besar. Selain itu, Iron memiliki kecenderungan untuk bertindak berlebihan dalam pertempuran, biasanya menyebabkan kehancuran yang berlebihan dengan kejenakaannya. Dia juga bangga setelah menyelesaikan tugasnya dalam menyerang musuhnya, dan dalam menyelesaikan tugasnya dengan baik dalam pertempuran. Dan juga sebenarnya Iron adalah kisah paling tragis dalam hal pasukan Jinwoo. Dia adalah seorang pemburu peringkat A yang terlalu sombong dengan kekuatannya dan terbunuh dalam sebuah serangan melawan Snow Elf. Nah, Jinwoo kemudian membangkitkannya dan mengubahnya menjadi Shadow-nya, memberinya nama Iron. Iron tidak hanya seorang prajurit yang setia dan kuat di barisan Jinwoo, dia juga dicintai oleh semua anggota pasukan Shadow Monarch lainnya. Hal ini terlihat di akhir cerita ketika Iron terlahir kembali sebagai Kim Chul. Semua Shadow Jinwoo tidak hanya mengenalinya, tetapi juga sangat senang melihat teman lama mereka kembali. Keenam, Grid peringkat Jenderal. Grid adalah salah satu dari dua Shadow Jinwoo yang didapat setelah membunuh manusia. Dalam kasus Grid awalnya, ia adalah S-Rank Hunter asal Scavenger Guild, yaitu Hwang Dong-so. Dan ini terjadi karena dia mencoba mengalahkan Jinwoo yang sudah menjadi sangat kuat untuk balas dendam kakaknya dahulu. Nah, Grid dinilai cukup kuat hingga dia berpangkat jenderal akibat karena dia dulunya adalah peringkat S-Rank Hunter. Grid adalah bayangan atau shadow humanoid sama seperti Iron. Grid ini mengambil tampilan dari Hwang Dong-so dengan full armornya. Di sisi lain, karena Grid sudah menjadi pemburu peringkat S pada saat kebangkitannya, dia dengan mudah menjadi salah satu anggota terkuat pasukan Jinwoo sejak dia bergabung dengan barisan Shadows mereka. Ketujuh, Tusk. Peringkat Jenderal. Tusk sebenarnya adalah bayangan Kargalgan dan merupakan prajurit bayangan yang kuat milik Sung Jinwoo. Tusk awalnya adalah High Orc Shaman yang dikalahkan oleh Jinwoo selama arc gerbang persekutuan pemburu, yang mana baru kemarin animenya rilis. Setelah dibangkitkan, Tusk menjadi salah satu pengguna sihir Jinwoo yang paling kuat, yang dikenal dengan mantra area efeknya yang dahsyat dan kecerdasannya yang tinggi. Dia juga memakai peran kunci dalam pasukan bayangan Jinwoo, terutama dalam pertempuran besar di masa depan nanti. Di balik tubuhnya yang besar, Tusk adalah seorang mage yang mengandalkan lebih banyak magic dibandingkan kekuatan fisik. Ia dapat menggunakan puluhan magic termasuk mengendalikan gravitasi, membentuk shield kepada temannya, mampu menembakkan bola api berdaya penghancur. Dan Tusk juga dipercaya oleh Jinwoo setelah dia diberikan Orb of Afrience, sehingga ia bisa menggunakan magic yang lebih kuat lagi. Nah, di sisi lain, Hymn of Fire Dragon atau semburan bola api penghancur miliknya memiliki kekuatan setara Baran, yaitu Sang Monarch. Nah, walaupun hanya berpangkat Elite Knight, Tusk juga dinilai setara atau bahkan lebih kuat dari Shadow berpangkat General lainnya karena adanya buff dari Orb of Afrience. Nah, selain itu, pada suatu momen, Tusk juga telah dapat menyabotase komunikasi Antares dengan Iron Body Monarch. Kedelapan, Kamish, sang bencana terbesar umat manusia. Peringkat Jenderal. Kamish adalah salah satu magic beast yang cukup populer di seri Solo Leveling. Kamish merupakan bos dari rank S-Gate yang pertama kali muncul di dunia. Dan karena itu sudah banyak sekali hunter yang berada di peringkat S yang harus tewas akibat serangan dari Kamish ini. Salah satu magic beast terkuat ini akhirnya berhasil dikalahkan oleh 5 nasional level hunter. Bukti kedahsyatan dari Kamish adalah tubuhnya sendiri. Kamish adalah seekor naga dari mitologi barat dengan ukuran yang sangat besar dan mewakili warna merah dengan sayapnya yang lebar.
Sebenarnya Kamis tidak bertahan lama sebagai bagian dari pasukan Shadow-nya Jinwoo, tapi dia dengan mudah menjadi salah satu prajurit terkuat yang dia miliki untuk periode singkat. Dan sayangnya karena tubuh Kamis menghabiskan 10 tahun terbengkalai setelah kematiannya, maka terlalu banyak mana yang telah larut untuk membuatnya menjadi prajurit bayangan lebih lama. Karena keadaan Kamis tidak diperlihatkan kekuatan sejatinya, namun kekuatan dasarnya sudah membuatnya menjadi prajurit yang menakutkan, yang pasti akan membuat pasukan Jinwoo semakin tangguh dalam perang yang akan datang. Bahkan selain itu, salah satu dari taring milik Kamis pun bisa menciptakan sebuah pisau kecil yang disebut sebagai Kamis Wrath. Dan saking dahsyatnya senjata tersebut, Kamis Wrath bahkan jauh lebih kuat daripada semua senjata dan item milik Sung Jinwoo. Bahkan Thomas Andre sendiri, yaitu hunter peringkat terkuat di Amerika, tidak mudah untuk mengalahkan Kamis. Naga ini menjadi persyaratan dari Sung Jinwoo yang diberikan kepada pihak Amerika sebelum dia setuju bergabung dengan tim mereka. Nah, Jinwoo kemudian menggunakan Shadow Extraction-nya untuk membangkitkan Kamis dan menjadikannya sebagai salah satu Shadow paling kuat di solo leveling. Meskipun Kamis sudah berada di bawah kendali dari Jinwoo, namun dia masih bisa untuk bergerak secara mandiri dan memiliki pikirannya sendiri. Bahkan monster ini hampir menghabisi banyak nyawa orang-orang di sekitar Jinwoo. Dan yang juga menariknya lagi, keberadaannya sebagai Shadow tidak berlangsung lama, karena sebenarnya dia sudah cukup lama tewas. Kesembilan, Beru, peringkat Marshal. Beru merupakan pasukan yang kuat yang berhasil Jinwoo dapatkan dalam arc Jeju Island. Level kekuatan dari Beru sebagai sosok An-King dianggap setara, bahkan jauh lebih kuat dari para hunter yang berada di peringkat S. Bahkan Beru berhasil menghabisi Goto Ryuji, sang ranker S terkuat di Jepang, dengan sangat mudahnya. Nah, pada penampilannya Beru adalah Shadow humanoid besar dengan sayap dan cakarnya. Kemudian setelah Jinwoo memutuskan untuk memberikannya kepada Suho, anaknya, Beru ini kehilangan sebagian besar kekuatannya dan berubah menjadi tak lebih dari sebuah bayangan kecil pendamping anaknya, Suho. Namun walaupun begitu, Beru masih tetaplah kuat dengan perkembangan kekuatannya yang cukup pesat. Selain itu, perpaduan antara kekuatan yang luar biasa dan kepribadiannya yang konyol dan unik dari Beru itu membuatnya menjadi karakter favorit para penggemar di solo leveling. Dan juga karena perkembangannya, Beru merupakan salah satu Shadow yang mempunyai kemampuan perkembangan kekuatan yang sangat cepat. Dengan perkembangan kekuatan yang cepat, dia juga dapat bisa menjadi tangan kanan Jinwoo, seringkali ditugaskan untuk melindungi adik perempuannya. Dan di bawah perintah Jinwoo juga, Beru hampir seorang diri membersihkan gerbang peringkat A dan mengalahkan bos Lich King di penjara bawah tanah dungeon. Nah, prestasi itu saja sudah menempatkannya pada posisi yang lebih tinggi daripada beberapa pemburu peringkat S lainnya. Dan itu terjadi di awal-awal serial ini. Kemudian pada akhir serinya, Beru jauh lebih kuat lagi sebagai Shadow daripada saat dia masih hidup, dan dengan mudah mencapai melebihi hunter S level nasional. Dan juga dia juga merupakan salah satu bayangan terkuat dari pasukan Jinwoo yang hanya disaingi oleh Igris dan dilampaui oleh Belion. Atau lebih tepatnya, Beru dan Igris hampir setara dan mereka berdua dilampaui oleh Belion. Ke-10, Igris, peringkat Marshal. Igris sebenarnya dahulu adalah sebagai salah satu tangan kiri atau tangan kanan Ashborn, sang Shadow Monarch terdahulu. Dia dikatakan berada di level yang sama atau mungkin satu tingkat di bawah Belion. Bahkan walaupun kekuatan Igris belum pulih total, namun saat bertemu dengan Ice Monarch, dia lebih waspada terhadap Shadow Igris dibandingkan Beru. Dan itu karena Ice Monarch tahu siapa sebenarnya Igris tersebut. Namun setelah disegel oleh Ashborn, kemampuannya pun turun drastis dikarenakan diberi tugas untuk menguji Sung Jinwoo. Sehingga setelahnya Igris pun tidak lebih kuat dari Beru. Tapi setelah Sung Jinwoo mutlak menjadi Shadow Monarch, kekuatan Igris pun perlahan kembali menjadi sempurna. Dan perkembangan kekuatan Beru pun juga semakin pesat, sehingga membuat kemampuannya bisa bersaing dengan Igris. Nah, pada penampilannya, Igris adalah seorang kesatria berjubah dan ornamen seperti rambut merah panjang yang menjulur keluar dari bagian belakang helmnya. Mata kirinya masih memperlihatkan bekas luka dari Jinwoo selama pertempuran mereka. Sementara di animenya, mata kanannya yang memiliki bekas luka. Yang terakhir, ke-11, Belion, peringkat Grand Marshal, Shadow terkuat milik Sung Jinwoo. Shadow paling kuat di seri solo leveling yang terakhir adalah Belion. Belion merupakan satu-satunya Shadow Sung Jinwoo yang tidak pernah dia hadapi. Hal ini karena Shadow Belion tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Ashborn kepada Sung Jinwoo dalam Monarch War. Karena hal tersebut, itulah mengapa Belion sangatlah spesial, karena dia sangatlah kuat.
Bellion sebelumnya merupakan Shadow yang mengabdi kepada Ashborn, sang Shadow Monarch dan pemimpin dari pasukannya. Atau lebih tepatnya, Bellion adalah guardian kanan dari Shadow Monarch Ashborn. Namun ketika kemudian Ashborn memutuskan untuk menunjuk Sung Jinwoo sebagai penerusnya menjadi pemimpin Shadow Monarch, Bellion dan para pasukan Shadow Monarch lainnya kemudian memutuskan untuk setia kepada pemimpin baru mereka, yaitu Sung Jinwoo. Nah, level kekuatan dari Bellion ini terbukti jauh lebih kuat dari Beru dan Ygritte, di mana dia mampu dengan mudah melumpuhkan Shadow level Marshal tersebut. Namun di sisi lain, dahulu dikatakan bahwa Ygritte kekuatannya hampir atau setara dengan Bellion saat masih bersama dengan Shadow Monarch Ashborn. Bellion mampu untuk mengalahkan Beru dengan menggunakan pedang panjang miliknya. Beru juga sempat berusaha untuk menyerang balik Bellion. Namun serangan dahsyat yang dia lakukan terhadap Bellion sama sekali tidak membuatnya bergeming. Bahkan serangan tersebut sama sekali tidak melukai Shadow dengan peringkat Grand Marshal tersebut. Ini jadi salah satu bukti jika dia adalah Shadow yang paling kuat di series solo leveling. Dan demikian adalah pembahasan mengenai urutan Shadows utama milik Sung Jinwoo dari yang terlemah hingga yang terkuat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.